pemanfaatan pala itu biasanya mau dulu kayak dolo-dolo nih. Dodol, dengan bola. Ya, dong biasa bikin pala tuh para apa konsep para pengobatan begitu ada manfaat. Bisa kayak orang kayak jadi dari nyeri itu di hutan tuh apa tuh itu kan dimakan itu murah kan padahal kehidupan apa bangga banget yang Oh, jadi videonya yang dipakai ya. itu yang dipakai. Halo semuanya, kami dari kelompok keempat. Pada video kali ini kami akan mengeksplorasi salah satu tanaman yang paling bersejarah di Maluku, yaitu pala. Dengan topik tradisional ke modern medicine, menelusuri bagaimana pala digunakan secara tradisional lalu memvalidasi lewat studi fitokimia dan uji in vivo modern. Kenapa pala? Pala adalah salah satu rempah penting dari Indonesia, terutama dari Maluku yang dikenal sebagai Spine Island. Tanaman ini sudah digunakan sejak lama, bukan hanya sebagai bumbu tetapi juga sebagai bahan obat tradisional. Benar, hampir semua bagian tanaman pala itu bermanfaat. Yang paling dikenal tentu bijinya, digunakan sebagai bumbu dan mengandung minyak asli seperti mestisin. Selain biji pala, ada juga puli atau airinus, yaitu selaput merah pada bijinya. Puli beraroma kuat dan sering dipakai di industri makanan dan parfum. Dan daun kulit batangnya juga digunakan, dan daun pala itu mengandung minyak asli untuk aromaterapi, sedangkan kulitnya sering dipakai dalam ramuan tradisional. Daging buah pala pun dimanfaatkan, biasanya diolah menjadi minuman atau sirup dan mengandung antioksidan. Jadi, hampir seluruh bagian tanaman pala itu punya nilai guna dan nilai ekonomi yang tinggi. Itulah mengapa pala tetap jadi komoditas penting sampai sekarang. Kita masuk pada analisis fitokimia dan kandungan kimia dari biji pala yang dilakukan dengan 3 uji, yaitu KLT, GCMS, dan KCKT. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang uji fitokimia menggunakan KLT. KLT sendiri adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan polaritas untuk mengidentifikasi metabolis sekunder seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan fenolik. Sampel ekstra ditotolkan pada plat silika, kemudian dielusi dengan pelarut, lalu disemprot pereaksi penampak noda. Nah, bercak yang muncul dihitung nilai RF-nya untuk melihat jenis dan keberadaan senyawanya. Uji ini dilakukan sebelum masuk pada analisis kandungan kimia menggunakan GCMS. GCMS adalah alat yang bisa memisahkan dan mengidentifikasi senyawa volatil. Jadi lewat alat ini kita bisa tahu komposisi minyak asli pala secara detail. Berdasarkan jurnal yang saya temukan, hasil GCMS menunjukkan bahwa minyak biji pala mengandung 17 senyawa. Nah, senyawa yang paling dominan adalah sabinen, sekitar 22%. Nah, selain itu ada juga alpha-pinen, beta-pinen, sampai senyawa khas pala yaitu myristisin dan L-inisin. Meskipun kadarnya kecil, senyawa-senyawa ini berasal dari kelompok monokapmena dan fenilpropanoid yang memang memberi aroma khas dan karakteristik minyak pala. Sebagian dari senyawa tersebut juga sering dijadikan marker untuk menilai kualitas minyak pala. Nah, yang menarik, beberapa dari senyawa itu juga dikenal memiliki potensi anti-inflamasi, sehingga komposisi yang ditemukan lewat GCMS bisa mendukung pemanfaatan minyak pala untuk aktivitas biologis tertentu. Selanjutnya, kita masuk pada analisis kandungan okratoksin A pada biji pala. Pada jurnal yang saya dapat, pengujian ini dia penting dilakukan karena komoditas ini termasuk produk ekspor yang harus memenuhi batas maksimum cemaran OTA sebesar 15 mikrogram per kilogram, di mana okratoksin A atau OTA ini merupakan jenis mitotoksin, yaitu racun yang dihasilkan oleh jamur tertentu, terutama Aspergillus dan juga Penicillium. Untuk itu dibutuhkan metode analisis yang spesifik dan tervalidasi bagi matriks biji pala. Penelitian ini menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dengan detektor fluoresensi untuk mendeteksi dan mengukur kadar okratoksin A secara akurat, sekaligus melakukan validasi metode agar dapat diterapkan secara luas. Metode KCKT dengan detektor fluoresensi dan pemurnian menggunakan immunoaffinity column yang merupakan kolom berisi antibodi khusus untuk menangkap okratoksin A dari campuran sampel. Hasil membuktikan bahwa pada biji pala terbukti valid, spesifik, linear, presisi, serta memiliki LOD dan LOQ yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai metode analisis rutin untuk penetapan kadar okratoksin A pada biji pala, sekaligus mendukung pemenuhan standar ekspor, sehingga pada jurnal ini membuktikan bahwa biji pala aman digunakan karena dia tidak mengandung OTA atau okratoksin A di dalamnya. Nah, di awal video tadi kita melihat langsung bagaimana masyarakat, terutama ibu-ibu di pasar, menceritakan pengalaman mereka menggunakan pala secara tradisional. Beliau mengatakan bahwa pala sering dipakai untuk meredakan rasa nyeri akibat gigitan hewan. Ini mungkin terdengar seperti pengetahuan sederhana dari kehidupan sehari-hari, tetapi sebenarnya pengalaman tersebut menggambarkan efek antiinflamasi yang sudah lama dikenal dalam pengobatan tradisional. Untuk memastikan bahwa manfaat tersebut tidak hanya sebatas pengalaman turun-temurun, kami kemudian mencoba melihatnya melalui sudut pandang modern.
kami mencari penelitian ilmiah yang mampu memvalidasi penggunaan tradisional tersebut dengan data dan metode laboratorium. Dari jurnal penelitian yang kami temukan dengan judul potensi ekstrak biji pala terhadap penyembuhan luka bakar pada kulit. Nah, dari hasil jurnal tersebut ternyata menunjukkan bahwa ekstrak pala konsentrasi 10% mampu mempercepat penyembuhan luka hingga 89,15% pada hari ke-20 dan terbukti lebih efektif dibandingkan dengan kelompok negatif. Nah, dengan adanya bukti ilmiah tersebut, pala sangat berpotensi dikembangkan menjadi produk farmasi modern. Saat ini sudah ada beberapa produk berbasis pala, namun sebagian besar masih didominasi industri makanan. Dengan mengacu pada kandungan senyawa aktif dan aktivitas biologisnya, pala berpeluang besar dikembangkan menjadi produk salep, penyembuh luka, spray antiseptik, atau pala essential balm sebagai inovasi riset mahasiswa dan industri farmasi lokal. Nah, sebagai kesimpulan, ekstrak biji pala terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas biologis dalam mempercepat penyembuhan luka, terutama melalui mekanisme antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Jadi bisa kita kutip ya teman-teman dari apa yang sudah dikatakan oleh ibu narasumber tadi, kalau salah satu manfaat biji pala yaitu bisa meredakan rasa nyeri akibat gigitan hewan seperti lebah dan sebagainya. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa pala memiliki salah satu aktivitas biologis yaitu antiinflamasi. Nah, jadi antiinflamasi ini memiliki dua mekanisme utama. Ia bekerja dengan menghambat pembentukan mediator inflamasi seperti prostaglandin. Contohnya yang pertama yaitu obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Dia akan menghambat enzim siklooksinasi 1 dan siklooksinasi 2. Dengan dihambatnya enzim siklooksinasi ini, produksi prostaglandin pun menurun dan otomatis rasa nyeri dan bengkak juga ikut berkurang. Sedangkan yang kedua yaitu kortikosteroid bekerja lebih awal di jalur inflamasi. Kortikosteroid ini menekan aktivitas fosfolipase A2 sehingga pembentukan asam arikidonat yang mana merupakan bahan baku prostaglandin dan leukotrien terhenti sejak awal. Selain itu, kortikosteroid juga menurunkan pelepasan sitokin dan menahan migrasi sel imun ke area luka. Jadi respon inflamasi mereda jauh lebih cepat. Ini saya akan masuk dengan materi tentang produk berbasis biji pala, yang minyak atsiri biji pala dapat berpotensi dikembangkan sebagai terapi alami yang aman dan efektif dalam dunia medis. Oleh karena itu, pemanfaatan minyak atsiri biji pala dapat menjanjikan untuk melindungi kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit secara alam. Olahan dari biji pala yaitu bubuk dari daging pala dapat digunakan sebagai rempah makanan, sedangkan untuk minyak atsiri dari biji pala digunakan dalam industri farmasi yaitu obat-obatan yang berupa balsam, sirup, dan minyak oles. Ekstrak dari biji pala memiliki potensi dalam industri farmasi karena sifat penghangat dan antiinflamasinya yang cocok menjadikan biji pala sebagai obat-obatan. Selanjutnya, ide inovasi atau perkembangan riset mahasiswa sebagai produk minuman di salah satu desa. Nah, inovasi ini mengembangkan buah pala menjadi sirup pala modern sebagai produk unggulan desa. Melalui pelatihan berbasis riset, mahasiswa diajarkan teknik pengolahan yang higienis, berkualitas, yang sesuai dengan produk kekinian. Sirup pala dipilih karena memiliki rasa khas, manfaat kesehatan, serta potensi pasar yang luas sebagai minuman modern. Produk ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat dan UMKM, tetapi juga mengurangi limbah pala dengan memanfaatkan seluruh bagian buah. Dengan dukungan riset dan kreativitas mahasiswa, sirup pala menjadi inovasi lokal yang berdaya saing tinggi, bernilai ekonomi, dan sesuai kebutuhan pasar modern. Nah teman-teman, sekarang kita tahu kan betapa banyaknya manfaat dari biji pala yang bisa kita peroleh, mulai dari dagingnya hingga biji palanya, yang bisa dimakan sebagai bahan bumbu atau rempah-rempah, dan juga sebagai makanan atau bisa dibuat sebagai oleh-oleh, dan juga kita bisa sebagai pengobatan yang salah satunya sebagai antiinflamasi. Nah maka dari itu, marilah kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki banyak tanaman rempah-rempah bisa melestarikan dan memanfaatkan tanaman tersebut dengan baik. Bakso bisa usah.